Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita memasuki malam yang ke-25. Betul ya Pak ya? Di bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah saum kita, qiyamu Ramadan kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya terkhusus yang dilaksanakan di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kuliah beberapa menit ini bertolak dari pertanyaan terlebih dahulu. Apa sesungguhnya yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa? Kira-kira apa nih Pak Haji ini? Apa Pak? Kurang keras Pak? Amin, diterima amal ibadahnya. Yang kedua barangkali, apa yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa? Wah, tarawih Pak. Rajin Bapak, hebat. Alhamdulillah. Apalagi kira-kira nih Pak? Waduh, saking semangatnya memang tidak ada hal yang paling ditunggu. Apa tadi Bapak? Buka puasa. Kira-kira yang paling tepat apa Pak? Azan maghrib. Apa bedanya buka puasa dengan azan maghrib Pak? Itu juga ya Pak? Baik, terima kasih, tepat Bapak. Yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa itu adalah saat-saat berbuka yang ditandai oleh azan maghrib. Betul apa betul ini? Kalau tidak menunggu buka puasa ya nunggu apa meneh Pak? Betul ya? Saking ditunggunya, kita mendengar di salah satu masjid di atas membrang, padahal waktu menunjukkan masih pukul 5. Ya kan? Allah, kita semua menjawab Alhamdulillah sholli ala Muhammad. Geningan sholawat kene, kirain azan maghrib. Ya sudah kegirangan, asumsinya adalah azan maghrib. Memang azan maghrib ini di saat-saat berpuasa atau bulan Ramadan itu sensi sekali Pak ya, peka sekali ya Pak ya terhadap azan maghrib itu. Baik, pertanyaan yang kedua adalah mengapa berbuka puasa itu begitu ditunggu? Alasannya kenapa Pak? Pak Haji apa Pak Haji? Mengapa buka puasa itu begitu ditunggu? Kira-kira jawaban yang paling tepat katakanlah apa gitu ya? Wah hebat, semangatnya Bapak 45. Alhamdulillah. Selalu menunggu tarawih kata Bapak. Alhamdulillah. Alasannya kira-kira apa nih Pak ya? Mengapa begitu? Apa Pak? Makan dan minum. Baik. Ada lagi, satu lagi aja deh. Punten nih ya, kita biar lebih rileks aja gitu Pak. Ibunya ada kan di balik hijab ada ya? Ya. Kenapa buka puasa itu begitu ditunggu Bapak? Melawan lelah psikis.
Ya. Lelah psikis ya Pak ya. Psikis, iya psikis. Baik, kita persingkat. Memang jawaban-jawaban dari Masjid Darul Barokah itu cerdas-cerdas Pak. Namanya juga orang-orang sukses di sini Pak. Jadi tepat jawabannya tadi kata Bapak, nunggu makan dan minum. Yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa itu adalah berbuka. Kenapa waktu berbuka itu begitu ditunggu? Jawabannya betul. Ya, saya sambungkan dengan jawaban Bapak tadi, tidak mewah-mewah banget, tidak wah begitu. Karena ada sepiring nasi dan segelas kolak. Itu aja sebenarnya. Cok Pak, betul nggak Pak ini? Enggak Ustadz. Saya mah kalau takjil sirup ya monggo, mau sirup kek, mau bala-bala kek ya kan, mau gehu kek. Biasanya kalau berbuka itu ya disimbolkan takjil itu kolak dan sepiring nasi. Itu aja sebetulnya. Betul apa betul ini Pak? Enggak Ustadz, saya mah 2 piring Ustadz. Ya mah enggak, mau 2 piring mau sebakul juga. Tapi ibarat kata sepiring nasi, segelas kolak, itu yang kita tunggu sebenarnya. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa sepiring nasi dan segelas kolak itu begitu ditunggu, begitu dinantikan, bahkan dihitung-hitung? Dihitung-hitung nggak Pak ini? Jam 12 siang, 6 jam lagi. Waktu menunjukkan jam 3 petang, buka puasa 3 jam lagi. Jam 5 sejam lagi. Kalau kita ambil rata-rata, waktu berbuka puasa itu jam 6 sore atau petang. Yang menghitung-hitungnya. Bahkan tidak ada orang yang sadar mengenai waktu kecuali bagi orang yang berpuasa. Jam sabar ayo jam 4, oh dilaken. Jam sabar? Setengah genep, setengah jam doh dilaken. Sabar menit tadi? Ya sadar mengenai waktu. Ya disiplin akan waktu. Meskipun biasanya akan waktu itu ya biasa-biasa saja, tidak disiplin-disiplin amat begitu. Ia sadar mengenai waktu meskipun ia tidak mengenakan jam tangan sekalipun bagi orang yang berpuasa itu. Betul nggak Pak ini Pak? Betul ya? Baik. Saya ulangi pertanyaannya. Mengapa sepiring nasi dan segelas kolak itu begitu ditunggu, tetapi saat-saat pertemuan dengan Allah di surganya tidak ditunggu-tunggu, jangankan dinanti-nantikan, apalagi dihitung-hitung? Itu pertanyaan yang sangat sebetulnya mendasar dan cukup menyeruak, seharusnya menyeruak ke hati sanubari kita sebagai orang-orang yang beriman. Mengapa sepiring nasi dan segelas kolak itu begitu ditunggu, dinantikan, bahkan dihitung-hitung, tetapi pertemuan dengan Allah di surganya tidak pernah ditunggu-tunggu, apalagi dihitung-hitung? Ini bukan ilustrasi saya Pak. Ini juga bukan sebuah perumpamaan yang seakan-akan dibuat-buat atau komparasi kosong. Ini adalah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat populer. Seringkali kita mendengarnya dari para guru kita, dari para asatiz kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Allah di surganya. Ini hadis Rasul. Pesan hadis itu sangat dalam sesungguhnya bagi kita semua. Jadi seharusnya bagaimana? Ya sederhana maknanya Pak, tapi dalam. Bagi orang-orang yang beriman, saat-saat pertemuan dengan Allah di surganya itu haruslah ditunggu-tunggu, seperti orang yang berpuasa menunggu berbuka puasa. Bagi orang-orang yang beriman,
pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya itu haruslah dihitung-hitung seperti perhitungannya orang yang berpuasa terhadap berbuka puasa. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, saat-saat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya haruslah disambut dengan penuh kebahagiaan, seperti bahagianya orang yang berpuasa ketika berbuka. Tapi ya itu Pak, anehnya manusia banyak nih, kecuali kalau jamaah Darul Barokah Pak. Kalau jamaah Darul Barokah kan alhamdulillah sejahtera semua Pak. Amin Pak. Berkah-berkah semua Pak. Alhamdulillah. Banyak orang yang berimajinasi bahkan mengigau. Boleh jadi itu terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka ingin kaya, tetapi mereka tidak mau bekerja. Tetapi mereka tidak memiliki etos kerja yang tinggi untuk mencapai kemapanan itu. Padahal ketahuilah, sesungguhnya kemapanan itu salah satu di antara doktrin dan ajaran, bahkan pilar agama ini. Bagaimana kita semua memaknai wa atuz zakah, wa anfiqu, wa tasaddaq. Berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, terkecuali bagi mereka yang memiliki kesejahteraan. Jadi keliru siapapun orang yang mendikotomisasi antara dunia dan akhirat, antara spiritual dan juga material, tergantung daripada niat dan orientasi pada material yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan itu. Jelas kita semua selaku orang-orang yang beriman, kita bekerja karena Allah, kita berbisnis juga karena Allah. Orientasinya apa? Bagi orang-orang yang beriman sepatutnya berbisnislah, bekerjalah karena ingin berzakat, karena ingin berinfak di jalan Allah, karena ingin bersedekah, karena ingin berwakaf, karena ingin hibah di jalan Allah. Karena kalau ia sudah meniati dirinya mengaitkan apapun yang diikhtiarkannya, yang diupayakannya di dalam kehidupan ini, maka insya Allah bekerjanya, ikhtiarnya, bisnisnya, ibadah. Kapanpun ia kembali kepada Allah atau meninggal, ketika ia bekerja ataupun berbisnis, kalau niatnya ingin zakat Pak, insya Allah syahid Pak, insya Allah husnul khotimah. Ini persoalan nilai. Nilai itu kan gak butuh modal. Niat itu juga gak butuh upaya sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengklikkan hati kita dengan Allah, untuk bagaimana kita memberikan nilai terhadap perbuatan kita itu. Baik. Banyak orang berimajinasi, ingin pintar gak mau belajar. Tetapi juga tidak sedikit orang yang berkhayal ingin masuk surga, tapi takut mati. Betul apa betul ini Pak? Bapak ingin masuk surga, semua orang mengatakan, ya saya ingin lah, jangan ditanya lah itu. Iya kan? Semua cita-cita orang-orang yang beriman itu masuk surga. Tapi juga tidak sedikit ia takut mati. Padahal bagaimana mungkin seseorang itu mau masuk surga apalagi bertemu dengan Allah, kecuali melewati pintu yang bernama kematian itu. Kematian bagi orang-orang yang beriman tidak dicita-citakan, tidak diharapkan, tidak juga kita mendoa agar segera diambil nyawa ini, agar segera bertemu dengan ajal. Tidak. Kita selaku orang-orang yang beriman tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia yang panjang, amin. Tapi berkah, amin. Usia panjang yang senantiasa diliputi dan dihiasi oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ia tidak takut akan kematian. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Bahkan ketika memang kematian itu harus datang, ia rela, pasrah, dan juga ridho. Karena ia telah siap dengan segala sesuatunya. Ini karakteristik dasar manusia Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan, Qul innal mauta allati tafirrunahu minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian semua lari daripadanya, kematian itu senantiasa mengikutimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, alasannya kenapa seseorang itu kok takut akan kematian?
Saya perumpamakan sebagai poin yang terakhir juga sederhana, Pak. Wajar enggak kalau seorang ibu merasa khawatir dan malu di hadapan suaminya dan anak-anaknya ketika buka puasa itu tinggal 2 menit lagi, ia sudah duduk melingkar di rumah tapi tidak ada makanan takjil, apalagi makanan berbuka. Seorang istri atau seorang ibu wajar enggak kalau khawatir terhadap anak-anaknya yang baru belajar berpuasa? Wajar enggak kalau malu di hadapan suaminya bahwa ketika itu ia tidak menyiapkan makanan berbuka? Wajar enggak, Bapak? Wajar. Jadi seseorang yang tidak menyambut pertemuan dengan Allah di surganya itu bagi siapapun orang yang tidak mempersiapkan perbekalannya. Bapak-bapak mau pergi ke Jakarta, Pak, tanpa membawa uang 1 rupiah pun, tanpa membawa ATM, berani nggak kira-kira? Apakah kita mau ngedadak bekerja dulu di pasar? Seseorang yang mau berangkat ke luar negeri, ia tidak membawa uang sepeser pun, ia tidak membawa ATM, tidak membawa rial, apalagi dolar. Kira-kira berani apa enggak? Siapapun orang mau bertolak kemanapun, ia senantiasa bersiap dan dalam kondisi yang tenang apabila ia membawa dengan segenap persiapannya, dengan segenap perbekalannya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kematian itu ya tidak mustahil datang kepada siapapun. Ia tidak mengenal ya kompromi, apakah ia kepada muda ataupun orang sehat sekalipun. Ya, kematian itu bisa datang kepada siapapun. Tidak ada hubungan antara usia senja atau tua dengan kematian. Tidak ada hubungan langsung. Tidak ada hubungan langsung antara kondisi sakit dengan sehat, dengan kematian, enggak ada. Banyak kok orang sakit yang tiba-tiba sehat lagi. Banyak kok orang tua meskipun sudah paruh baya, ya sehat-sehat saja. Betul apa betul, Pak? Artinya kematian itu bisa datang ya, baik kepada anak-anak muda ataupun kepada orang-orang sehat sekalipun. Karena hubungan kematian itu dengan hidup, sakit itu dengan sehat, masa tua itu dengan masa muda, itu hubungannya. Orang yang batuk-batuk, uho, tiba-tiba meninggal dunia, saya tanya habis mati apakah terus batuk apa enggak, Pak? Enggak kan? Berarti sembuh sakitnya itu teh. Orang yang ambayan, dia gutak-gitak kikieuan nyeri diuk gitunya, geletuk kayak maot, cik ari geus maot, nya kikieuan keneh henteu. Henteu. Sembuh eta sakitna teh, Pak. Nah, karenanya ya sakit itu hubungannya dengan sehat. Mudah-mudahan kita semua insyaallah ya menjemput apa yang dikatakan sebagai sesuatu yang menakutkan bernama kematian itu. Kita sebaliknya mudah-mudahan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan sebagaimana orang yang berpuasa menyambut berbuka puasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.